Assalamualaikum. Oke, di sini gue mau coba bikin series ya untuk yang baru main RC. Jadi di episode pertama ini gue coba mau bahas dulu komponen-komponen inti apa yang bikin RC lo bisa jalan. Buat yang masih baru di dunia RC, ini bisa nonton ya. Langsung aja ya. Pertama kita bahas baterai. Baterai ini jantung dari RC lo. Jadi dia ngasih energi buat ke semua sistem RC yang ada di dalamnya. Nah, ini ada dua jenis baterai umum yang dipakai ya. Gue kebetulan cuma punya contohnya dua. Yang pertama Li-ion, itu yang tadi Li-ion. Ini yang merah LiPo atau lithium polimer. Dia dayanya lebih besar, lebih ringan, tapi harus hati-hati dalam makainya biar nggak bengkak atau meledak. Nah, kapasitas baterai itu lo bisa ukur dari mAh. Di situ kalau lo biasanya suka baca milliampere hour, dia nentuin seberapa lama bisa dipakai. Sama ada voltage, lo juga mesti lihat. Itu ngasih tahu berapa tenaga yang dihasilkan. Yang kedua ini ESC atau Electronic Speed Controller. Dia ini otaknya dari RC lo lah. Jadi otaknya untuk distribusi tenaga. Jadi ESC ini dia ngatur tenaga dari baterai ke motor. Jadi kayak gas ya kalau di mobil beneran buat RC lo. Nah, ada dua tipe utama dari ESC. Ada yang ESC brushed, dia buat motor yang brushed. Terus dia lebih simple sama murah. Ada juga ESC yang brushless, dia buat motor yang brushless. Dia lebih efisien, bertenaga, tapi butuh setupnya agak ribet ya. Nah, ESC ini bisa juga buat ngatur kayak buat ngerem. Nah, di dalam ESC itu dia ada fitur namanya BEC atau Battery Eliminator Circuit. Nah, dia tuh buat nyuplai daya juga ke receiver sama ke servo. Berikutnya ada TXRX atau transmitter receiver. Dia buat sistem komunikasi, tapi orang kita biasanya bilang remote aja ya. Nah, RC kita tuh nggak bakal bisa jalan tanpa ada sistem komunikasi atau sistem kontrol dari TXRX ini. Nah, di sini perannya transmitter sama receiver jadi penting. Transmitter itu yang tadi gue pegang, dia adalah remote yang gue pegang, dia untuk ngirim perintah. Nah, receiver atau RX dia adanya di dalam RC, ini receiver. Dia buat nerima sinyal, buat ngatur ESC, servo, atau komponen elektronika lainnya. Nah, mayoritas RC RTR atau ready to run dia pakai sistem 2,4 GHz, dia stabil sama minim gangguan. Nah, untuk model-model RTR dia biasanya punya cuma 2-3 channel aja. Jadi kalau kayak untuk yang aftermarket kayak ini Radiolink contohnya, dia bisa sampai dengan yang ini yang gue punya 5 channel ya, 5 channel. Tapi bisa di-upgrade sampai 6 channel. Ada juga sekarang sampai 10 channel. Jadi bisa buat ngatur fitur-fitur tambahan kayak buat nambahin lampu atau lo mau nambahin winch kayak gitu. Komponen berikutnya ini yang namanya servo ya, atau steering muscle atau ototnya buat belok lah ya istilahnya. Jadi buat belok RC lo tuh butuh yang namanya servo. Nah, servo ini fungsinya dia ngubah sinyal dari RX, dari receiver, menjadi gerakan mekanik. Nah, servo tuh diukur dia biasanya berdasarkan torque. Jadi makin besar ukuran servonya, torque-nya dia makin kuat buat beloknya. Nah, di RC-RC kelas atas dia biasanya pakai digital servo, dia lebih presisi. Nah, kalau RC-RC RTR kayak gini biasanya masih pakai servo analog ya. Nah, ini contohnya kayak ini. Gue pakai servo masih yang analog, cuman lengan ayunnya aja. Jadi ini dia ototnya buat RC biar bisa belok kanan kiri. Komponen berikutnya ini motor ya, atau dia orang kita biasa bilangnya dinamo. Dia sebagai penggerak utama. Nah, motor ini penggerak utamanya RC. Dia biasanya ada dua tipe. Kalau buat di RC ada yang brushed, ada yang brushless. Tapi gue nggak punya contoh yang brushless, jadi ini gue yang brush. Dia kayak motor standarnya RC MN, dia ini yang punya MN99S, dia 260 motornya. Gue juga ada, mungkin ini contoh kecil juga motor buat RC kecil ya ini. Nah, dia ini brush juga. Itu tadi semua komponen utama yang ada di RC ya. Nah, ini biasanya ada lampu atau dia additional features. Jadi nggak semua RC yang lo beli lo ada dapat lampunya. Nah, ini kebetulan gue kasih contoh aja yang ada dapat lampu.
Jadi beberapa RTR yang lo beli udah dilengkapi sama lampu-lampu LED ya. Jadi atau kalau enggak lo bisa tambahin sendiri. Jadi nah ini lampu-lampu ini biasanya dapat daya dari receiver terus dikontrol dari channel tambahan di transmitter. Nah ini contoh juga ada lampu tambahan. Kalau lo mau nambahin sendiri lo beli modul lampu terpisah buat lo tambahin di RC lo. Ini contohnya kayak gini. Jadi ini tadi semua adalah komponen elektronika yang ada di RC lo yang bikin RC lo bisa jalan ya. Lanjut, cara kerja semua komponen elektronikanya nih gimana sih? Jadi gimana aliran listrik bekerja di RC lo? Jadi urut-urutannya gini. Dari baterai dia nyuplai daya ke ESC. Di electronic speed controller dia tuh ngatur distribusi daya sama kecepatan. Jadi dari situ dialirin ke receiver. Receiver nerima sinyal dari transmitter. Terus servo dia bertugas buat ngatur gerakin rodanya, steeringnya buat belok kanan kiri. Nah motor dia ngasih tenaga buat aksinya jalan. Nah kira-kira kayak gini diagram kelistrikan sederhananya buat semua komponen ini kerja bareng buat ngidupin RC lo. Terakhir ini coba kita simulasikan dari diagram rangkaian listriknya ke komponen elektronikanya ya. Jadi dari baterai ke ESC, ke receiver, motor, servo sama ke transmitter. Dari baterai ya, ini kita colok ke ESC listriknya. Dari ESC dia lari ke receiver buat BEC-nya ngatur, dari receiver lari ke servo, dari ESC juga lari ke motor. Jadi dari transmitter kita kasih perintah belok kiri kanan, dia akan ngatur servo untuk belok kanan kiri kayak gini. Oke. Terus kalau kita kasih throttle, perintah throttle, dia akan mundur, dia throttle-nya muter kayak gini. Nah itu tadi semua komponen-komponen inti dari RC ya. Jadi sekarang mudah-mudahan buat yang baru mau coba main RC udah ngerti apa aja yang bikin RC kita bisa jalan ya. Nanti di episode berikutnya gue coba mau bahas lebih dalam lagi soal bedanya apa sih antara all-in-one system sama modular system. Oke, thank you yang udah nonton sampai akhir. Bukan bermaksud menggurui, hanya sekedar berbagi, mudah-mudahan terinspirasi. Assalamualaikum.